Seorang perempuan harus merasakan malu gara-gara kukunya membusuk akibat pemasangan nail extension. Sang mahasiswi cantik ini jadi nggak percaya diri untuk datang ke kampusnya. Nah, tambah lagi, mahasiswi tersebut itu terkenal akan citranya sebagai mahasiswi yang anggun dan cantik. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sampai kuku si mahasiswi ini membusuk? Nah, apa benar cuma gara-gara nail extension? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Kasus ini terjadi pada seorang mahasiswi, sebut saja nama mahasiswi ini Nela. Nela ini di kampusnya terkenal sebagai mahasiswi yang cantik dan juga anggun. Gayanya itu seperti ibu peri lah, sampai orang-orang bilang kok Nela itu adalah ibu peri. Semua orang di kampusnya pasti tahu nih akan eksistensi seorang Nela, bahkan sampai di luar kampus. Nah, kok bisa orang di luar kampus sampai kenal Nela? Itu semua gara-gara Nela juga aktif di sosial media untuk membangun personal brandingnya. Karena kecantikannya, keanggunannya, dan gak tanggung-tanggung, followernya itu mencapai jumlah yang cukup fantastis. Bisa dibilang ya walaupun belum ada yang endorse, Nela ini semacam ya selebgram lah. Tapi dibalik ketenarannya si Nela, personal branding di media sosial, sebenarnya Nela ini berasal dari keluarga yang sederhana. Bahkan di kampus itu, Nela itu mendapatkan bantuan dana dari kampus untuk melanjutkan pendidikannya. Karena dianggap si Nela ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tapi bisa teman-teman tebak, Nela ini malah menyalahgunakan bantuan dana tersebut untuk memenuhi ya nafsu konsumtifnya. Dia belilah barang-barang untuk membuat ya image-nya semakin naik di media sosial. Mulai dari pakaian, barang-barang bagus, ya perawatan kulit, sampai handphone keluaran terbaru. Pokoknya semuanya itu demi kesenangan Nela semata-mata. Nah, benda-benda yang dia beli ini semua dia pamerkan di media sosialnya. Istilahnya setiap kali dia beli benda-benda baru pasti dia unboxing, dia pamerkan ke followersnya. Nah, hal ini tentu aja memicu kemarahan dari beberapa pihak karena mereka menganggap loh, si Nela ini kan penerima bantuan dana, kok bisa di media sosialnya itu dia pamerkan barang-barangnya ini. Jangan-jangan si Nela ini sudah menyalahgunakan dana dari kampus. Karena memang benar adanya seperti itu. Dan yang seharusnya dipakai buat mendukung kuliahnya sama Nela malah dipakai buat beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting. Sebenarnya orang tua Nela juga nggak setuju dengan apa yang dilakukan sama Nela. Mereka sering nasihatin Nela, dibilang kamu tuh jangan terlalu banyak pamer di media sosial. Ingat, kamu itu masih yang terima bantuan dari kampus. Kalau orang lihat kamu pamer ini, pamer itu, apa nggak nanti malah mereka salah sangka. Tapi bukannya menurut Nela malah semakin balik marah sama si orang tuanya. Nela ini bersikap bodoh amat. Dia bilang pokoknya sekarang ini saya berhak mendapatkan apa yang saya mau. Karena selama ini dia merasa hidupnya itu kesusahan banget, pas-pasan. Mau beli ini, beli itu tuh pokoknya tuh nggak bisa. Sekarang tuh Nela ingin memanjakan diri. Nggak peduli orang mau bilang apa, pokoknya saya senang. Gitulah yang dikatakan oleh Nela sama orang tuanya. Orang tuanya Nela mendengar ini cuma bisa mengelus dada. Mereka menyabarkan diri, mereka bilang ya udahlah kita ngalah dulu sama anak kita. Daripada nanti si Nela ngambek, Nela malah nggak mau kuliah. Sampai suatu hari akhirnya Nela ini mendapatkan ya mungkin semacam balasan lah atas apa yang dia lakukan. Nela ini awalnya berencana untuk memasang nail extension di satu salon. Nah, lagi-lagi Nela ini melakukan extension itu menggunakan uang bantuan dari kampusnya tadi yang seharusnya buat menunjang pendidikannya, malah dia pakai untuk pasang nail extension di sebuah salon. Setelah pasang nail extension, Nela merasa puas nih dengan hasilnya. Apalagi waktu Nela pamerkan di media sosial banyak yang memuji, wah ibu peri makin cantik ya, kukunya bagus banget. Nela semakinlah terpuaskan egonya. Tapi kesenangan Nela ini tidak bertahan lama. Setelah itu beberapa minggu tuh Nela mulai ngerasa kok kukunya itu kerasa gatel ya, ada rada-rada perih ya. Awalnya Nela cuek-cuek aja, dia pikir ya wajar lah, namanya juga pakai nail extension, kerasa agak mengganjel atau gimana ya mungkin wajar. Tapi kok semakin lama rasa perih sama gatalnya itu semakin parah. Tambah lagi juga ya jaring di sekitar kukunya Nela ini kok mulai merah-merah. Waktu Nela cium kukunya, dia mencium kok ada bau busuk yang cukup menyengat.
Nela mulai ketakutan, dia curiga, dia angkatlah nail extensionnya. Dia kaget setengah mati karena di situ dia lihat kalau kuku di bawah nail extensionnya itu sudah berubah warna. Warnanya udah kecoklatan, ada bau busuk dan juga sudah bernanah. Nela yang ketakutan langsung ngadu ke orang tuanya. Dia bilang, ini gara-gara aku pasang nail extension nih, kukuku jadi membusuk. Tolong bu, tolong pak, ini kenapa kukuku? Akhirnya bapak sama ibunya Nela langsung bawa Nela ke sebuah fasilitas kesehatan terdekat. Dan disitulah akhirnya terungkap apa yang sebenarnya terjadi pada kukunya si Nela. Waktu diperiksa oleh dokter, ternyata kukunya Nela ini sudah menderita infeksi jamur yang sudah cukup parah. Infeksi ini disebut dengan onychomycosis. Nah, waktu dokter yang menangani Nela ini ngeliat keadaan kukunya Nela, dokternya bilang, loh mbak, kok baru sekarang datang ke dokter, kenapa nggak dulu-dulu? Sambil nangis, Nela pun cerita bahwa dia tuh takut pergi ke dokter. Setelah itu dia ngira kalau yang namanya rasa gatel, rasa panas itu normal waktu dia pakai nail extension. Nah, Nela bilang, saya tuh takut dok pergi ke dokter, saya takut disuntik. Nah, dokternya kemudian nasihatin si Nela, ya mendinglah disuntik sebentar. Daripada ini didiamin kan akhirnya kerusakannya semakin parah. Dokter kemudian menjelaskan kok rasa perih, rasa gatal yang dialami Nela itu sebenarnya adalah tanda peradangan. Kalau aja waktu itu ketika awal-awal gejala itu muncul, Nela cepat berobat, mungkin kukunya nggak akan separah ini. Karena saat itu kukunya Nela terinfeksi jamur, itu gara-gara Nela nggak menjaga kebersihan kukunya. Seharusnya tuh Nela selalu menjaga kebersihan kukunya setelah melakukan nail extension, rajin cuci tangan, terus rajin pakai lotion. Nah, yang terjadi pada kukunya Nela itu adalah kukunya berjamur. Saat itu jamur itu masuk ke dalam kukunya si Nela, dan jamur itu berkembang biak dengan subur karena kondisi lingkungannya itu sangat hangat dan lembab, kebawa dari panas tubuhnya si Nela. Jamur ini kemudian berkembang di keratin. Nah, keratin ini adalah sejenis protein yang sangat kuat. Keratin ini ada pada jaringan tubuh seperti rambut, kuku, dan kulit manusia. Keratin inilah ya tempat si jamurnya berkembang biak. Jamur ini memecah keratin dengan enzim keratinase sehingga jamur ini bisa masuk ke dalam kuku. Pada kasusnya Nela tadi, waktu jamur itu mulai masuk ke dalam kuku, sebenarnya dia mulai merasakan ya tanda peradangan tadi. Karena saat itu sistem kekebalan tubuh akan merespon infeksi ini dengan bereaksi radang. Nah, tapi kuku ini tuh ada struktur yang cukup keras dan nggak punya pembuluh darah. Respon imun ini jadi nggak cukup untuk menghilangkan infeksi di kukunya ini. Akhirnya tubuhnya Nela ini cuma bisa bereaksi dengan meningkatkan produksi keratin untuk maksudnya itu melindungi jaringan kukunya. Tapi semakin keratin ini semakin menebal, jamurnya malah semakin subur berkembang biak. Karena makin banyak tempat buat dia itu semakin memperluas dirinya. Jamur ini semakin berkembang dan akhirnya tuh dia membuat semacam ruang kecil di bawah kuku. Nah, beberapa jenis jamur ini menghasilkan zat warna yang dapat mengubah warna kuku. Makanya tadi waktu Nela lihat kukunya yang di bawah ekstensinya tadi, warnanya udah kecoklatan, malah ada beberapa kukunya itu yang sudah mulai menghitam. Kalau misalkan infeksi ini dibiarkan semakin lama, lama-lama jamur ini akan menginvasi jaringan kuku yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan. Otomatis pertumbuhan kuku akan terganggu. Dan nanti jamur itu juga akan menginfeksi jaringan daging di bawah kuku. Kalau misalkan sudah terjadi seperti ini, maka satu-satunya jalan adalah kuku harus diekstraksi atau dicabut. Dan inilah yang terjadi pada Nela. Karena semua kukunya ini tuh sudah rusak, kerusakan parah, dan misalkan gak diangkat maka infeksinya akan menyebar. Otomatis nanti peradangannya semakin parah. Karena waktu itu waktu dokter lihat, waktu diangkat itu jaringan di bawah kuku aslinya si Nela ini bahkan sudah ditubuhi jamur yang cukup banyak. Dokter bilang, Mbak maaf, tapi ini nggak ada pilihan lain kecuali kukunya dicabut. Mendengar ini nih langsung nangis, dia ketakutan, dia ngerasa ngilu membayangkan semua kuku jari tangannya itu harus dicabutin satu-satu. Apalagi dia bayangkan gimana nanti ini akan berpengaruh pada personal brandingnya sebagai gadis cantik di media sosial. Otomatis image-nya sebagai gadis cantik yang selalu menjaga kebersihan dirinya yang padahal enggak tadi akan rusak. Tapi akhirnya setelah dokter menjelaskan apa resikonya misalkan nggak dicabut, Nela pun pasrah. Dia menyetujui tindakan pencabutan kuku tersebut. Diharapkan setelah nanti kukunya dicabut, maka nanti akan kuku baru itu tumbuh dalam waktu beberapa bulan. Tapi dokter menasihati ini benar-benar nggak main-main ya Mbak. Setelah ini kukunya ini harus dirawat dengan baik, kebersihan harus dijaga. Karena misalkan kuku barunya itu tumbuh dengan berjamur lagi, maka kukunya harus dicabut lagi. Dan pertumbuhan kuku ini harus sabar, bisa berbulan-bulan dan bisa mencapai ya ada yang setahun juga.
Dan dokter mewanti-wanti Nela untuk menjaga kebersihan tangannya. Setiap hari Nela ini harus mengganti perban steril di tangannya dan lukanya itu sudah harus dibersihkan dan dia rawat secara rutin. Pokoknya sekarang nggak ada males-malesan. Dan selama beberapa hari pertama, udah pasti Nela akan merasakan kesakitan. Dan Nela ini nggak boleh melakukan aktivitas yang memberikan tekanan atau trauma baru di jari-jarinya. Dan mendengar penjelasan dokter ini, Nela cuma bisa pasrah. Setelah diobati tadi, Nela pun mulai menjalani pemulihan. Setelah pemulihan itu, setelah beberapa minggu, Nela nggak boleh pergi ke kampus karena takut nanti tangannya kenapa-kenapa. Nggak ada yang sosok Nela di kampus itu mulai nih membuat sisi kampus penasaran, ini kenapa nih? Kok ibu perinya kita ini tiba-tiba menghilang, ada apa? Saat itu beberapa teman Nela datang ke rumah untuk menjenguk si Nela. Waktu beberapa orang teman Nela ini datang ke rumah, Nela memutuskan saatnya buat jujur. Dia melupakan personal brandingnya dan ceritakanlah apa yang terjadi sama dirinya. Teman-teman Nela kaget nih mengetahui apa yang menimpa Nela. Tapi sebenarnya Nela cerita kalau semua terjadi gara-gara Nela itu tidak menjaga kebersihan kukunya. Jadi waktu teman-temannya bilang, oh jadi kuku kamu itu berjamur gara-gara kamu pasang nail extension. Nela bilang, enggak, tapi gara-gara aku tuh jorok, aku tuh nggak telaten merawat kebersihan kukuku. Jadi hal ini bukan salah salon tempat nail extension si Nela tadi, tapi ya gara-gara kecerobohan dan kemalasannya si Nela sendiri. Beberapa orang temannya Nela yang mendengar cerita si Nela tadi merasa ngilu. Bahkan ada beberapa dari mereka itu yang pengen cepat-cepat pulang untuk mengecek nail extension yang mereka pakai. Nah, Nela menyarankan nih ke teman-temannya, terutama yang pakai nail extension, untuk melakukan pengecekan dan juga menjaga kebersihan kuku mereka. Nela juga bilang kepada teman-temannya kalau mungkin apa yang dia alami ini ya semacam teguran lah, karena selama ini Nela terlalu sombong di media sosial gara-gara dia tuh pengen membangun personal branding tadi. Nela juga mengaku ke teman-temannya kok selama ini dia memang terlena dengan uang pendidikan, uang bantuan dari kampusnya tadi yang seharusnya dipakai buat menunjang ya kegiatan di kampus. Uang itu dia salah gunakan untuk memenuhi keinginan hidupnya yang sebenarnya nggak terlalu penting. Nela bersyukur bahwa kondisinya itu semakin lama semakin pulih. Dan bahkan setelah itu Nela berpikir nih untuk membuat konten tentang bagaimana merawat kecantikan dan juga menjaga kebersihan tubuh. Karena cantik aja nggak cukup, tetap harus bersih supaya terhindar dari penyakit. Dari kasus Nela ini kita belajar bahwa mempercantik diri itu boleh-boleh aja. Tapi harus cara yang aman dan juga di tempat yang dipercaya. Pakai nail extension, hair extension, dan cara mempercantik dirinya itu memang ya banyak digunakan lah oleh perempuan di masa kini. Tapi lagi-lagi semuanya sesuai dengan pilihan pribadi masing-masing individu. Tapi ingat, walau bagaimanapun kita wajib menjaga kebersihan dan juga kesehatan diri kita. Cantik harus disertai juga dengan bersih sehingga kita tetap sehat. Selama kita nggak menyakiti pihak lain dan nggak buat kerugian, ya silakan percantik diri dengan cara yang baik. Nah, semoga kejadian yang dialami oleh Nela ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kecantikan adalah anugerah, sedangkan menjaga kebersihan diri adalah kewajiban atas anugerah yang telah diberikan Tuhan pada kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.